Misi Mbak, Mas, kami dari 4HSA izin jelasin apa makna, apa arti literasi media. Boleh ya Mbak? Iya. Jadi, apa sih definisi literasi media? Literasi media berasal dari bahasa Inggris, yaitu media dan literasi yang terdiri dari dua kata. Media sendiri berarti pertukaran pesan dan literasi sendiri berarti melek atau memahami. Kemudian dikenal dalam istilah bahasa Indonesia yang dikenal dengan literasi media. Dalam hal ini, literasi media merujuk pada kemampuan masyarakat yang melek terhadap media massa. Tak hanya melek pada media massa, masyarakat juga diharapkan melek dengan adanya pesan di berbagai media massa dalam konteks komunikasi massa. Literasi media juga dapat diartikan sebagai pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan tersebut. Ya, terus juga fungsi literasi media itu apa sih gitu ya. Jadi fungsinya itu kita sebagai masyarakat atau kita sebagai pengguna media sosial itu kita sebagai ya pemakai lah. Kita bisa menjadi kritis apa itu sih literasi media, terus juga kita juga bisa memfilter berita-berita yang ada. Itu kan berita kan banyak yang belum pasti lah. Ibaratnya kayak kita tidak tahu bahwa berita itu hoax atau fakta. Jadi manfaat literasi media itu sangat penting lah bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Ya, kemudian pentingnya literasi media ya. Literasi media dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pemberdayaan oleh masyarakat itu tentunya sangat diperlukan sebagai upaya mengoptimalkan komunikasi yang ada di masyarakat, di mana efek komunikasi yang ditimbulkan akan menjadi bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Literasi media juga dapat menciptakan pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan kritis. Terkait literasi media tidak hanya untuk mencari informasi dan untuk berkomunikasi, namun bisa untuk menciptakan inovasi terkait dengan teknologi yang nantinya semakin berkembang seperti itu. Ya, mungkin dari Mas sama Mbaknya sebagai pemakai media itu bagaimana sih, apa keluhannya dari media tersebut gitu loh Mbak? Ya, saking banyaknya media yang beredar di media sosial, jadi kadang kita juga belum tahu apa berita itu hoax atau tidak, asli atau tidak. Ya, berarti itu dari manfaat dari apa namanya literasi media, kita harus bisa mensaring atau menfilter dari berita-berita tersebut gitu ya, seperti yang sudah teman-teman kami sampaikan. Mungkin bisa berguna bagi Mas dan Mbaknya. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih waktunya Mas, Mbak. Maaf mengganggu. Media itu punya beberapa fungsi Mbak, contohnya seperti mendapat berbagai wawasan dan informasi, meningkatkan kemampuan interpersonal, meningkatkan kemampuan dan memahami makna dari suatu informasi, kemudian meningkatkan kemampuan verbal seseorang, terus juga dapat membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang, seperti itu. Paham. Dan yang selanjutnya itu ada prinsip dasar dari literasi media. Yang pertama itu ada media itu mengonstruksi dari realitas individu. Yang kedua itu media dipengaruhi oleh tekanan industri. Yang ketiga media itu dipengaruhi oleh tekanan politik. Dan yang keempat itu media dibatasi formatnya. Kayak misal ada penyiaran dari TV, nah itu biasanya disensor oleh media yang bisa kita sebut oleh KPI. Dan yang terakhir itu ada media itu biasanya mengambil keputusan dari berbagai isu dalam masyarakat, seperti itu. Dan kemudian tuh ada 4 perspektif tentang pendekatan literasi media. Yang pertama ada proteksionisme. Pendekatan ini tuh bertujuan kayak untuk melindungi halayaknya dari berbagai pengguna media yang berlebih, seperti konten yang negatif atau yang mungkin yang
video-video yang berselera rendah gitu. Kemudian yang kedua bisa mengandalkan instrumen seperti ulama, guru, orang tua dan lain-lain. Terus kemudian programnya berupa pengaturan jadwal kayak klasifikasi tontonan, terus kayak film segala macam gitu. Terus kemudian ada usage and gratification. Itu kayak menganggap masyarakat sudah pintar dalam memilah media yang layak dikonsumsi gitu. Maksudnya seseorang bisa memilih mana media yang lebih bagus dan mana media yang buruk dan harus ia tinggalkan gitu. Kemudian ada metode yang dipakai itu meliputi seperti lingkungan makro, kemudian analisis sosial, kemudian perubahan sosial gitu. Di sini juga ada halayak aktif, Mbak. Yang pertama itu ada lebih menekankan pada latar belakang budaya, itu misalkan dari pengalaman budaya itu sendiri. Yang kedua ada halayak ini diminta untuk menjelaskan kebenaran menurut pandangan mereka, yaitu bisa membandingkan dengan pengalaman halayak itu dalam bermedia. Yang ketiga ada membentuk opini publik yang kritis. Selanjutnya ada culture studies. Yang pertama, memandang literasi media ini bagian dari demokratis media dan masyarakat. Yang kedua, masyarakat ini didorong untuk bersikap kritis, memilah konten dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sepenuhnya mendorong untuk perubahan sosial, misalnya seperti dalam pembelaan hak sipil, regulasi media, dan boikot media. Terima kasih. Seperti itu, Mbak. Jadi mungkin itu ya, cukup yang dapat kami paham. sampaikan ya. Ya, makasih banget ya pemahamannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak.